Nah, teman-teman, narasumber kita kali ini adalah seorang pemenang Putri Hijab Influencer. Iya. Halo, apa kabar? Ada Izzatul Dini Amali. Wah, senang sekali. Congrats ya. Makasih kok. Wah, Dini. Mungkin kita mau kenal-kenalan dulu nih sama Dini. Mungkin banyak yang pengen tahu tentang sosok pemenangnya ya kan di 2025 ini ya. Nah, ini baru saja penyelenggaraan, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi bersama Dini. Panggilannya Dini atau Amali? Izatu sih biasanya orang manggil. Iya, cuman karena keribetan kadang Zatu aja. Zatu, Ya. oke. Nah, boleh ceritain nih latar belakang Izatu nih. Lagi sibuk apa? Sedang mungkin kuliah atau sedang apa masih SMA atau silakan Izatu. Aku saat ini lagi kuliah sih kok di Universitas Muhammadiyah Tangerang, dekat dari sini. Deket ya? Iya. Di jurusan kebidanan dan ini udah memasuki semester mau masuk. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Masuk semester 7, tapi sekarang lagi semester 6. Kebidanan ya? Iya. Jadi di industri kesehatan lah ya? Iya. Oke. Nah, kenapa nih kamu bisa ikutan Putri Hijab Influencer? Nah, sebelumnya aku bahas role model aku dulu ya kok. Oke, boleh dong. Role model aku kan tadinya kakakku ya. Kakakku ini dia dulu sebelum nikah itu modeling. Terus aku kayak... Beda berapa tahun sama kakak? Kakak 99, berarti 5 tahun ya? 5 tahun? Iya, 5 tahun. Terus aku kayak ngelihat dia modeling tuh kayak wah keren banget ya, mau nanti atau mau kalau bisa ngelebihin kakakku, tapi dalam artian positif ya, bukan yang iri atau gimana gitu. Iya. Terus udah kayak gitu, kakakku juga nawarin, kamu mau ikut ini nggak? Nih ada Putri Hijab Influencer gitu. Terus aku kayak pas aku cari tahu, aku lihat-lihat, bagus juga nih, bahkan visi misinya pun bagus kan. Akhirnya aku tertarik, ya aku join gitu. Nah, untuk alasannya sendiri karena pertama visi misinya yang bagus itu. Terus aku mikir kayaknya kalau aku ikut juga kayak kita memiliki visi misi yang sama gitu kan, ya Putri Hijab Influencer sama akunya sendiri kayak gitu. Kamu taunya Putri Hijab Influencer ini dari mana? Dari kakak. Dari kakak juga? Berarti kakak juga ikutan kompetisi ini atau? Enggak, dia cuma kenalin ini. Iya, dia nyaranin ke aku buat ikut ini. Oke. Nah, yang kamu lihat kan visi misinya sama. Apa sih yang menurut kamu samanya ini di poin seperti apa? Yang kita tahu gitu kan ya, Putri Hijab Influencer itu kan membawa gerakan perubahan, yaitu untuk mengajak para perempuan atau para muslimah itu istiqomah terhadap hijabnya, dan itu berarti suatu wadah yang bagus, termasuk untuk diri aku dan orang-orang di sekeliling aku dong. Itu dampak yang positif, jadi untuk menggaungkan ya, jadi platformnya untuk menggaungkan dan mengembangkan diri kita juga kan bisa di dalam sini gitu kok. Oke, nah bicara soal mengembangkan diri nih, apa sih potensi atau talent yang Izatu miliki nih? Kalau kemarin itu kan aku alhamdulillah masuk top 3 bakat ya. Dan aku kemarin nari. Jadi kalau untuk mengembangkannya mungkin lebih ke percaya dirinya itu kok. Percaya diri. Kalau untuk bakat kan mungkin itu mah general kan. Tapi kan tadi apa? Nari sama nyanyi juga ya? Iya, cuman nyanyinya kemarin nggak di depan panggung, cuma pas disuruh masukin video lewat link, itu aku nyanyi, terus aku switch ke tari. Oh, nyanyi sama nari itu nggak gampang ya? Sekalian tuh barengan ya? Enggak, maksud aku ya? pas waktu itu dikasih link, aku ngumpulinnya itu videonya nyanyi. Terus kemarin pas offline-nya, aku ganti ke nari. Iya. Waktu itu tarian apa yang kamu bawa? Pendet. Oke. Nah, di dalam kompetisi ini kamu ada kayak advokasi atau apa yang kamu gaungkan dari kamu sendiri, ada nggak? Kebetulan kalau ngebahas advokasi, aku agak miring atau nyimpang sedikit nih ke jurusan aku, kebidanan itu kita juga ada advokasi untuk perempuan kan, pemberdayaan perempuan. Dan di sini di Putri Hijab Influencer ini juga kita ada ngebahas tentang kemerdekaan perempuan gitu. Jadi aku sebenarnya pengen mengajak para perempuan, khususnya muslimah itu untuk tetap percaya diri dan mereka berdiri di kakinya sendiri tanpa melupakan kodratnya mereka sebagai perempuan.
Jadi sekalian ya. Iya, jadi dipelajarin ada, akhirnya aku Ya. pengaplikasiannya bagaimana. Ya pas dong jadinya. Iya, betul. Jadi udah menjiwai apa yang sudah digaungkan. Insya Allah. Gitu ya. Oke. Nah, di kompetisi ini pengalaman apa sih yang kamu dapati ya waktu saat kompetisi ini, khususnya di Victoria Square ini? Nah, Iya. wah, banyak sekali sih kok. Pertama dari queen-queennya juga yang emang humble banget, jadi kita buat nyaman. Terus tempatnya juga kan ya, Victoria Square ini dari fasilitasnya lengkap, terus apartemennya nyaman. Jadi tuh pas kemarin kita latihan pun kami fokus, kami juga jadi nggak yang gerasak gerusuk gitu, Oke. apa ya bahasanya, gedebak-gedebuk kayak Iya, gitu kan, iya. karena nyaman banget Victoria Square ini gitu. Oke. Nah, lewat dari kompetisi ini, ke depannya apa rencana kamu nih ke depannya? Ke depannya. Iya. Karena tadi aku bahas tentang pemberdayaan perempuan, Iya. karena aku pengen mengajak gitu kan, karena influencer otomatis Iya, iya. mengajak lewat sosial media, gimana sih supaya perempuan itu teredukasi, perempuan itu berani untuk mengambil langkah, berani untuk tampil percaya diri dan berpendapat terhadap hak-haknya mereka. Tapi balik lagi itu berarti ke influence ya lewat sosial media, itu sih yang bakal aku. Nah, ini kan apalagi tadi kan menginfluence ya, udah ada planning nih. Apa aja yang kamu akan lakukan menginfluence itu, tahapan-tahapannya? Silakan. Oh, tahapan-tahapan dari Iya. influencer. Pertama, mungkin dari basic dulu, Iya. aku bakal naikin viewers dulu di Instagram. Viewers dulu. Oke. Tapi tetap dengan hal-hal yang positif. Dengan yang mungkin kalau anak muda Gen Z zaman sekarang itu kan lebih tertariknya dengan pengeditan yang lebih kreatif ya kok. Yang lebih, kalau warna kayaknya sebenarnya tergantung orang, cuman lebih kreatif lah. Jadi mungkin kayak gitu, dari video kreatif aku masukin edukasi yang mau aku masukin, misalkan penggunaan hijab yang tepat. Oke. Ya, nah itu, tapi dikemas dengan video atau konten-konten yang semenarik mungkin. Iya, iya. Nah, dari acara kompetisi tersebut kan, kamu kan banyak kenalan baru, banyak teman-teman baru. Nah, bersama dengan putri hijabfluencer lainnya nih, apa gerakan atau apa planning kedepannya yang kebersamaannya nih? Bikin bonding ya maksudnya? Iya. Bikin bondingnya, pertama-tama kalau misalkan kayak gini, mungkin kita akan adain beberapa pertemuan, tapi juga pertemuan itu nggak yang sekedar pertemuan kosong, tapi kita juga harus bikin suatu planning atau event. Dari menurut aku itu, kalau kita bikin event otomatis kan kita ketemu terus ya. ketemu Iya, terus. iya. Dan otomatis itu kan kebersamaan juga, dan Kebersamaan itu juga, ya. adalah bonding juga sih kok. Nah, di Victoria Square siap support dulu. Wih, gitu loh. siap kok, Iya siap, kan? mantap sekali Mungkin- Victoria Square ini. Iya, ada planning apa gitu kan, Iya. ada campaign apa. Nah, ya kita juga bisa support. Mungkin juga kamu kan sebagai mahasiswi ya gitu kan, kebidanan, mungkin ada mau edukasi. Oh, boleh kok di sini. Boleh dong. Boleh, aku ajak banget. teman-teman aku di sini. Iya, boleh, Oh, boleh. Jadi mungkin sosialisasi atau edukasi. Oh, penyuluhan ya kok. Iya, penyuluhan, dan kita juga ada bazar kan, safari Oh bazar. iya, Agustus ya kok. Agustus. Nah, itu juga bisa jadi ajang campaign ya, atau ajang ketemu banyak orang lagi kan. Terus ada juga brand-brand mungkin, ya kan, dan bisa ketemu. Kamu kan juga bisa sosialisasi, kenalan, bisa networking ya. Nah, itu juga bisa ajang untuk berkembang lebih lanjut kan. Ya, tadi kan Keren. sesuai dengan Betul. visi misinya tadi ya. Betul, keren sekali sih. Ya, jadi kita tunggu, atau nanti ada ide-ide apa. Saya percaya kan anak-anak muda punya kreativitas Iya, yang tinggi, iya. ya kan. Nah, kami dari Victoria Square pasti support. Nah, supportnya dengan apa? Kita punya tempatnya kan. Nah, ini jadi platform juga untuk bisa berkarya, khususnya para teman-teman dari putri hijabfluencer lainnya. Keren banget emang Victoria Square kok. Karena beneran kemarin tuh pas nginep di sini, stay di sini, kami nyaman banget, bahkan tidur aja kami nyenyak banget kok. Iya, benar. Yes. Aman, bersih, fasilitas lengkap. Sip. Nah, oke, dalam memenangkan kompetisi, nah apa nih strategi atau rahasia suksesnya ala Izatu nih? Oke, sebenarnya definisi sukses itu banyak, cuman karena yang dibahas ini kan memenangkan kompetisi ya. Iya. Aku tuh selalu percaya kalau kita kerja keras, itu pasti hasilnya pun nggak, apa ya bahasa, tidak mengkhianati hasil lah kayak gitu. Jadi Setuju banget tuh ya. iya, jadi
kemarin tahapan-tahapan yang aku lakukan untuk sampai berada di titik ini, ya aku kerja keras, aku belajar catwalk sendiri, aku belajar tari pun di rumah latihan berkali-kali hampir setiap hari. Terus pokoknya apapun yang ada di diri kalian, di diri kamu, kalau kamu ngerasa kurang, itu upgrade terus. Upgrade terus. Iya. Asik. Karena kalau seandainya masih ada keraguan dalam diri kamu, ketakutan, nggak percayaan diri, berarti masih ada yang kurang dalam diri kamu. Tapi itu bukan berarti kamu takut untuk melangkah. Justru dari hal tersebut kamu bisa lebih berkembang. Lebih berkembang lagi ya? Ya. Wah, keren Izatu. Nah, Izatu ini adalah sosok anak muda yang keluar dari zona nyaman ya. Betul banget kok. Karena bisa aja kan rebahan atau Bener banget kok. tapi ini Izatu keluar dari zona nyaman dan juga menginspirasi. Dan nggak mudah kan untuk memenangkan sebuah kompetisi. Bener kok. Pasti dibutuhkan kerja keras, pengorbanan, ya kan, belajar yang ekstra ya. Betul. Gitu kan. Oke. Nah, kalau impian dari Izatu apa sih? Impian goalsnya maksudnya cita-cita. Cita-cita, iya. Cita-cita maksudnya nih sekarang pekerjaan nih? Atau Entah gimana? pekerjaan atau apa sih yang menjadi impian mungkin dari kecil atau dari, pasti kan impian kadang berubah-ubah ya. Betul. Saat ini. Saat ini aku kebidanan jurusannya, cuman untuk impiannya aku nggak di kebidanan, nggak di bidang kesehatan. Apa tuh? Lebih ke apa? Aku pengen jadi pramugari sih sebenarnya. Pramugari ya? Jauh sebenarnya, Jauh ya? melenceng banget iya. Tapi kan nanti ada sekolah pramugari kalau emang gitu ya. Betul Pasti sih. ada sekolahnya. Tapi ya bidan mungkin yang dijalani dulu Betul, ya. Ya iya. bisa aja sih, kan masih muda ya, masih punya banyak Yang sekali. perlu dieksplor Iya, ya. perlu dieksplor gitu Izatu. Oke, Izatu. Nah, tadi kan udah bahas rahasia sukses. Mungkin ada tips gak nih buat anak-anak muda lainnya dari Izatu nih? Tips ya. Iya. Karena tadi Koko ngebahas zona nyaman, apalagi anak-anak Gen Z sekarang mungkin mereka mikirnya rebahan, walaupun memang mungkin ada yang sudah action. Iya. Menurut aku coba deh kalian ubah mindset itu. Iya. Walaupun memang kadang ada terjangannya, Iya. tapi coba nikmatin proses itu. Oh. Karena kalau kamu nggak berusaha, kalau Iya. kamu cuma punya planning, kamu punya rencana tapi nggak ada actionnya, itu Iya. percuma aja. Kamu bakalan nge-stuck di situ dan kamu bakalan terus ngebandingin diri kamu dengan orang lain. Jadi action, nggak perlu takut gagal. Gagal itu sebuah proses, gagal itu sebuah penerimaan. Jadi go, lanjutin, terus melangkah. Terus melangkah. Keren banget Izatu. Wow, semoga teman-teman yang nonton dapat inspirasi ya dari apa yang Izatu katakan gitu. Thank you so much ya Izatu ya, udah sharing. juga, Sukses kok. terus ya buat Izatu. Buat teman-teman jangan lupa bisa follow ya IG-nya Izatu. Ya, nanti saya taruh di description ya. Oke, teman-teman, thank you so much udah nonton. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga Izatu. Bye bye, see you guys.